Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Untuk hari ini, untuk saat ini, kita masih diberi kesempatan untuk boleh datang beribadah. Walaupun kita berada di tempat kita masing-masing, kita mengucap syukur karena kita masih diberi kesempatan untuk boleh mengucap syukur atas setiap kebaikan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mulai ibadah kita. Bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Adapun pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Tuhan yang setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Mari kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Kita memberikan pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Dia. Karena Dia yang layak terima pujian, hormat, dan keagungan. Yesus, terpujilah Engkau Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta segala isinya. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau,
Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan, Raja dan segala raja, Tuhan dari atas segala Tuhan, Allah yang perkasa, menjadikan langit dan bumi dan serta segala isinya. Kami bersyukur Tuhan, apapun keadaan kami saat ini, karena kami tahu kami percaya Allah yang hidup, Allah yang perkasa, Allah yang baik. Terima kasih Bapa untuk hari ini, untuk saat ini. Kami boleh ada dimanapun kami berada Bapa, bersama-sama keluarga kami, di rumah kami masing-masing, ataupun di mana keadaan kami boleh ikuti ibadah ini. Terima kasih untuk kekuatan yang Kau berikan bagi kami semua, untuk kami boleh memuji Engkau, untuk kami boleh meninggikan nama-Mu. Sucikan, kuduskan kami semua ya Tuhan. Layakkan kami, ampuni setiap dosa dan salah kami, biar kami layak Tuhan untuk meninggikan nama-Mu. Dan juga kami berdoa untuk Pak Randy, Kau berkati dia Tuhan pada saat memberikan firman Tuhan, boleh menjadi berkat bagi kami semua. Siapkan hati kami Tuhan untuk memuji-Mu, siapkan hati kami juga Tuhan untuk boleh mendengar firman-Mu, dan kami memberikan hati telinga kami, pikiran kami saat ini untuk memuji, menyembah Engkau, dan belajar daripada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami mengucap syukur. Amin. Bersyukur pada Tuhan, karena Dia baik,
Jadi kita boleh mengecap kebaikan Tuhan setiap hari, karena kasih-Nya selalu baru setiap hari bagi kita semua. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Bagi Bapak Ibu yang bisa berdiri bersama keluarga, saudara semua bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini bersama-sama, berfellowship bersama-sama dengan keluarga kita, merasakan akan kebaikan Tuhan. Amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Semuanya saling bertepuk tangan, mengucap syukur akan kebaikan Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur semuanya, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Beri pujian untuk Tuhan kita. Bapak Ibu semua, terima kasih Kau Tuhan baik. Katakan terima kasih Tuhan Kau baik. Silakan duduk kembali. Kita akan pujian sekali lagi. Katakan bahwa hati kita percaya Tuhanlah kekuatan dan Dialah mazmur kita. Amin. Amin. Tuhan, kalau kekuatan kami, kalau mazmur kami. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Katakan, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak,
namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Kasih setia Tuhan selalu menyertai kita semua. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Beri pujian untuk Tuhan kita yang kasih setianya selalu menyertai kita semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk saat ini, untuk waktu ini, untuk kekuatan yang Kau berikan bagi kami semua. Sebelum kami dengar firman Tuhan, biar kami boleh menaikkan sebuah pujian pernyataan kami bahwa hanya Engkau Tuhan dan hanya Engkau tetap Allah bagi kami. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah gunung batu kami ya Tuhan. Sungguh dahsyat Engkau ya Bapa yang menciptakan segala sesuatu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya hanya Engkau Allah bagi kami. Amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Amin Yesus. Engkaulah kekuatan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Betapa dahsyat. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah.
walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Saudara semua untuk bangkit berdiri, kita adakan pujian ini sebagai pengakuan kita, sebagai pernyataan kita, hanya Engkau Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Katakan hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, sembah Dia. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Mari kita terlebih dahulu menundukkan kepala, berdoa, mohon pimpinan dan berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur atas kasih dan anugerah Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang sulit ini, Tuhan tetap memimpin jemaat-Mu, keluarga demi keluarga, bersama dengan orang tua, anak, cucu, menantu, di mana segala sesuatu kami percaya ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Hari ini pun kami bersyukur, kami masih tetap bisa beribadah dan khususnya mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sampaikanlah isi hati-Mu kepada umat-Mu, kepada jemaat-Mu, agar setiap kami boleh diberkati oleh Engkau. Tolong juga hamba-Mu di dalam menguraikan kebenaran firman-Mu, supaya hanya menyampaikan kebenaran dan isi hati Tuhan saja. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan waktu ini. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Walaupun kita di dalam kondisi seperti ini, kita tetap percaya bahwa Tuhan tetap memimpin dan tetap memelihara kehidupan kita. Hari ini saya tergerak untuk menyampaikan firman Tuhan dari Mazmur pasal 13, ayat 1 sampai dengan ke-6. Saya akan membacakan bagi saudara-saudara semua dari Mazmur pasal 13, ayat 1 sampai ke-6. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Berapa lama lagi, Tuhan, Kau lupakan aku terus-menerus.
Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku kepada kasih setiamu, aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema hari ini, berapa lama lagi Tuhan? Tentunya sangat relevan dengan kondisi kita saat ini, di mana semua kita, dari anak-anak sampai yang berusia lanjut, yang karyawan sampai yang pengusaha, kita semua sama-sama menanyakan, berapa lama lagi kami harus tinggal di rumah? Berapa lama lagi kami tidak bisa keluar melakukan aktivitas kami seperti sedia kala? Apa yang terjadi jika kita harus terus-menerus menunggu, menanti tanpa sebuah kejelasan? Saudara yang kasih Tuhan, kita membaca dari berbagai sumber orang-orang yang di lockdown di dalam negara kita mengadakan PSBB, membatasi gerak untuk tidak seperti biasanya. Orang sudah mulai merasa bosan di rumah dan mulai ada keluhan-keluhan penyakit-penyakit mental yang lainnya. Menjadi persoalan bagi manusia adalah ketika kita tidak tahu masalah kepastian waktu, berapa lama kita harus menanti, berapa lama kita harus menunggu. Persis seperti anak-anak kalau kita suruh tunggu, mereka begitu gelisah karena dia tidak punya konsep waktu di dalam pikirannya. Berapa lama lagi? Berapa lama lagi? Saya tadi bercerita dengan Ibu Pendeta Rohana tentang provider internet di tempat saya mengalami masalah. Sudah 1 minggu ini tidak ada koneksi internet. Lalu saya telepon, saya coba cari tahu, sudah diikuti semua petunjuknya, dan setiap kali ditanya, provider ini berkata, tunggu saja Pak, sedang diperbaiki. Saya telepon lagi, tunggu saja. Saya tanya berapa lama, tidak bisa jawab. Kondisi seperti ini tidak enak buat saya dan saya percaya buat saudara semua di tempat ini. Ketika kita menanyakan satu waktu berapa lama, lalu kita tidak mendapatkan jawaban sampai kapan. Presiden Jokowi mengatakan bahwa di tengah-tengah wabah virus COVID-19 ini, banyak orang menanyakan, berapa lama Pak kami harus diam, kami tidak bisa berusaha, tidak bisa berjualan, tidak bisa melakukan aktivitas. Saya mendengar beberapa hari yang lalu Presiden Jokowi dengan optimis berkata, saya berharap wabah virus corona ini akan selesai di akhir tahun ini. Minimal kita punya satu gambaran, ada kepala negara kita mengatakan sampai akhir tahun, maka kita ada sedikit sukacita pengharapan tahun depan. Saya harus melakukan ini, itu, dan sebagainya. Justru Presiden mengatakan membangun optimisme. Saudara yang kasih Tuhan, kembali ke dalam firman Tuhan yang saya mau bahas pada hari ini, Mazmur 13 merupakan Mazmur dari Daud. Kita tahu bahwa di dalam kitab Mazmur ada begitu banyak genre, jenis Mazmur. Yang kita baca hari ini adalah jenis Mazmur ratapan. Di dalam kitab Mazmur kurang lebih ada 1/3 Mazmur yang saudara baca dari Mazmur 1 sampai 150 merupakan Mazmur ratapan. Di dalam Mazmur ratapan ini kita melihat ada pergumulan ratapan dari seorang yang begitu mengasihi Tuhan,
yang hidupnya menurut Kisah Rasul pasal 13 ayat 36, Paulus katakan bahwa Daud adalah seorang yang hidupnya berkenan di hadapan Allah. Dia hidup berkenan di hadapan Allah, melakukan kehendak Allah pada zamannya, lalu ia wafat. Jadi kita mesti memahami bahwa Mazmur 13 ditulis oleh seorang yang berkenan hidupnya kepada Tuhan, dalam hal ini Daud, dan dia tulis di dalam Mazmur 13 ini satu ratapan yang berupa doa, permohonan. Kenapa Tuhan, Engkau seolah-olah tidak bergerak, tidak menjawab, sehingga aku harus terus-menerus bertanya, berapa lama lagi? Berapa lama lagi? Berapa lama lagi? Dan berapa lama lagi? Ada 4 kali, kalau saudara perhatikan di ayat kedua sampai ayat 3, sebuah ekspresi keputusasaan dari seorang pemazmur yang hidupnya berkenan. Tapi saat itu, kita tidak membaca situasinya, konteksnya seperti apa, tapi yang jelas dia hampir kehilangan pengharapannya. Dia ada di ambang keputusasaan, namun belum hilang. Hanya hampir, artinya di ambang keputusasaan. Saudara yang kasih Tuhan, situasi seperti apa yang dihadapi oleh pemazmur Daud memang secara spesifik tidak dituliskan di sini. Namun secara umum Daud sang pemazmur sedang dalam keadaan pergumulan yang berat. Karena merasa Allah tidak mendengarkan dan tidak menolongnya. Pemazmur merasa Allah menarik diri daripadanya dan menunda-nunda waktu untuk menolongnya. Itu sebab ayat 2 sampai ayat 3 sampai 4 kali. Berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi? Berapa lama lagi? Berapa lama lagi? Di sini kalau saudara perhatikan, lebih mengekspresikan keputusasaan ketimbang memohon jawaban dari Tuhan. Dia sudah dalam keadaan desperate, sudah putus asa, tapi dia masih berdoa dan berteriak kepada Tuhan. Itu sebabnya disebut sebagai Mazmur Ratapan. Bahkan di Alkitab kalau saudara membaca dalam satu kitab yang ditulis oleh Yeremia tahun 586 sebelum Masehi, ada satu kitab namanya kitab Ratapan. Kitab Lamentation. Di dalam pasal 1, pasal 2, pasal 4 kitab Ratapan, kalimat pertamanya ditulis di sana dalam bahasa Inggris, how. Bahasa Indonesia katakan dalam bahasa Ibrani ekah, artinya bagaimana? Apa yang kami harus lakukan? Bagaimana keadaan ini Tuhan? Itu di dalam kitab Ratapan. Jadi saudara yang kasih Tuhan, ada ruang, ada tempat bagi anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan untuk berteriak kepada Tuhan, untuk menjerit kepada Tuhan seperti apa yang dialami oleh Daud. Kalau saudara membandingkan satu kisah dalam 1 Samuel pasal 27 ayat 7, kita membaca 1 Samuel 27 dari ayat pertama sampai ayat terakhir, tidak ada satu kata Allah pun disebutkan dalam 1 Samuel pasal 27. Ketika Daud harus mengungsi ke negeri Filistin, musuhnya, berlindung pada seorang raja Filistin yang bernama Raja Ahis, 1 tahun 4 bulan. Tidak ada teriakan di sana berseru kepada Allah. Namun di dalam Mazmur 13 ini, Daud tetap dapat berseru. Dan hal ini saudara menunjukkan justru Daud masih ada iman. Banyak orang di dalam zaman ini merasa kalau kita meratap, menjerit kepada Tuhan di tengah situasi yang sulit ini, merasa kamu tidak ada iman. Kamu sudah kehilangan iman. Banyak orang berpendapat seperti itu. Sesungguhnya saudara yang kasih Tuhan, justru ketika Daud berteriak kepada Tuhan, how long, oh Lord? Berapa lama lagi Tuhan? Justru menunjukkan Daud masih punya iman. Saya berharap di tengah-tengah situasi yang saudara dan saya hadapi, baik
di dalam usaha, dalam ekonomi, mungkin dalam kelemahan-kelemahan yang lainnya. Jangan sampai kita kehilangan iman. Jatuh bangun di dalam pengiringan kita, dalam iman kita kepada Tuhan, jatuh bangun adalah hal yang biasa. Siapa Daud? Bukankah dia seorang yang so powerful, begitu kuat, begitu hebat, tapi di titik-titik tertentu, dia juga masuk ke dalam lembah kekelaman. Itu istilah Mazmur pasal 23. Dia kadang-kadang juga ada di lembah. Di sini kita melihat bahwa manusia, saudara dan saya, tidak luput dari yang namanya pergumulan. Kita masing-masing punya pergumulan. Kita bukan Superman, kita bukan manusia yang super. Kita bisa lemah iman kita. Tapi poin penting di bagian pertama yang ingin saya sampaikan, ketika kita dalam keputusasaan, seolah-olah sudah diambang keputusasaan kita akan jatuh, kita di lembah kekelaman, ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saya teringat seorang bernama Corrie ten Boom. Dia seorang ibu yang ketika mudanya bergumul, berjuang melayani Tuhan bersama keluarganya, bagaimana memenangkan banyak jiwa di Belanda. Corrie ten Boom. Saudara tahu ketika dia masuk usia lanjut, dia mengalami kelumpuhan. Dan ketika mengalami kelumpuhan, dia begitu down. Dia begitu merasa lemah. Dia mempertanyakan, masih adakah Tuhan yang sejak muda saya layani itu, dan sekarang saya sudah usia lanjut, sudah tua dan sakit-sakitan bahkan lumpuh, apakah Tuhan masih ada menyertai saya? Bersyukur ada seorang hamba Tuhan yang sering mengunjungi Corrie ten Boom. Dan ketika dia melihat Corrie ten Boom sudah begitu lemah dan wajahnya begitu murung, hamba Tuhan ini membacakan Matius pasal 28 ayat 20 yang berkata, ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ketika hamba Tuhan itu menyampaikan kalimat itu kepada Corrie ten Boom, di tengah-tengah keputusasaan, di tengah-tengah pergumulan imannya, Corrie ten Boom kembali dikuatkan. Dia mengulang kalimat, menyertai, senantiasa menyertai, Allah senantiasa menyertai saya. Dan dia mengakhiri hidupnya dengan kemenangan ketika tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita memperhatikan diri kita, melihat diri kita masing-masing. Poin yang utama yang di dalam ayat kedua juga disampaikan oleh pemazmur adalah, berapa lama lagi ketika dia menanyakan pada Tuhan, Tuhan, Engkau menyembunyikan wajah-Mu terhadap aku. Kita tahu bahwa wajah Tuhan, istilah wajah Tuhan adalah satu istilah perkenanan Tuhan. Kalau orang bisa melihat wajah Tuhan seperti Musa, dia berhadapan muka dengan muka menatap wajah Tuhan, berarti ada perkenanan Tuhan. Demikian juga ketika seorang raja berkenan berjumpa dengan seseorang, berarti raja itu berkenan kepada orang itu. Bukankah saudara dan saya juga seperti itu? Ketika kita mau menatap wajah seseorang, pasti kita punya relasi yang baik dengan orang itu. Tapi kalau kita ada persoalan dengan seseorang, kita pun enggan menatap wajah orang itu. Demikian sebaliknya. Ya, ketika Daud berkata, berapa lama lagi Tuhan, Engkau menyembunyikan wajah-Mu terhadap aku. Daud terus-menerus mempertanyakan, apakah hidupku selama ini sudah berkenan di hati Tuhan? Apakah kesulitan, keputusasaan yang aku hadapi karena Tuhan tidak lagi berkenan kepadaku? Apakah aku sudah hidup tidak memperkenankan hati Tuhan? Ini poin penting bagian pertama ketika kita tahu bahwa ada ruang untuk kita dapat terus-menerus bergumul, bertanya kepada Tuhan, menjerit
di dalam iman kita, dalam pergumulan kita, saya percaya Tuhan ada di sana. Hal yang kedua, di dalam ayat keempat sampai ayat kelima, kalau saudara memperhatikan Mazmur 13 tadi, ada perkataan supaya jangan. Supaya jangan. Ada 2 kali tersurat dan 1 kali tersirat di dalam Mazmur 13 tadi. Supaya jangan. Demikian juga kalau kita memperhatikan Musa. Ketika Musa berdoa dalam Ulangan pasal 29 ayat 26 sampai 29, saya bacakan pada saudara, dan aku berdoa kepada Tuhan, karena waktu itu Tuhan begitu murka. Ya Tuhan Allah, janganlah musnahkan milikmu, umat milikmu sendiri, yang kau tebus dengan kebesaranmu, dan yang kau bawa keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Ingatlah kepada hamba-hambamu, kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Janganlah perhatikan ketegaran bangsa ini, ataupun kefasikannya dan dosanya. Ayat 28, saudara bisa membaca bersama-sama dengan saya. Supaya, ada kata supaya di sana, negeri dari mana engkau membawa kami keluar, jangan berkata. Sebab Tuhan tidak dapat membawa mereka masuk ke negeri yang dijanjikannya kepada mereka, sebab bencinya kepada mereka. Maka ia membawa mereka keluar untuk membunuh mereka di padang gurun. Bukankah mereka itu umat milikmu sendiri, yang kau bawa keluar dengan kekuatanmu yang besar, dan dengan lenganmu yang teracung. Saudara perhatikan bagaimana doa Musa di hadapan Tuhan. Dia memberikan satu alasan argumentasi, Tuhan, dengarkanlah doaku supaya. Saudara, kita seringkali jarang berdoa untuk menyampaikan satu argumentasi alasan kita berdoa. Tuhan, tolong aku. Supaya. Saudara boleh menyampaikan alasan-alasan kita di hadapan Tuhan. Kalau kita tidak punya alasan yang kuat di hadapan Tuhan, untuk berkata supaya, alasan-alasan tertentu yang kita bisa sampaikan, seringkali doa saudara dan saya tidak merupakan doa yang firm, doa yang tegas, doa yang keluar dari yang paling dalam isi hati kita. Karena kita seringkali memandang ringan. Tapi kalau saudara berdoa, Tuhan, tolong saya. Pemazmur dalam mazmurnya berkata, supaya. Dikatakan ayat, kalau saudara lihat Mazmur pasal 13, supaya musuh jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Supaya lawan-lawanku jangan bersorak-sorai. Tuhan, dengarlah, jawablah aku. Supaya jangan aku tertidur. Supaya jangan aku mati. Supaya jangan nanti musuh-musuh menganggap engkau membiarkan aku. Ini doa yang sangat baik untuk kita ketika dalam pergumulan kita bisa datang kepada Tuhan. Sampaikan isi hati kita. Sampaikan alasan-alasan kita yang bisa dipertanggungjawabkan bahwa saudara dan saya, kita memang layak Tuhan tolong. Banyak jemaat-jemaat Tuhan sudah tidak lagi berdoa seperti ini. Dan doa menjadi hambar. Karena tidak ada yang bisa dibawa di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan, kehendak Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan, seringkali kita tidak lakukan. Sehingga kita tidak berani berdoa seperti Daud dalam Mazmur pasal 13. Supaya musuh-musuhku, orang-orang yang tidak percaya Tuhan itu, jangan sampai berkata, aku telah mengalahkan dia. Lawan-lawanku bersorak-sorai apabila aku goyang. Mari di bagian kedua ini kita merenungkan hidup kita di hadapan Tuhan. Ketika kita datang di dalam pergumulan kita, apakah kita tahu isi hati Tuhan yang paling dalam? Mengapa kita mengalami pergumulan? Mengapa kita mengalami kesulitan? Apakah kesulitan yang saudara dan saya alami karena pelanggaran kita, karena dosa kita, karena pembangkangan kita, kedegilan hati kita yang membuat Tuhan menghukum saudara dan saya? Namun apabila kita sudah memeriksa hati kita, kita juga dapat jujur berkata, Tuhan, apa maksud yang engkau sedang kerjakan dalam hidupku? Apa rencanamu Tuhan? Supaya
aku bisa menceritakan kepada orang lain siapa Allah yang aku percayai. Saudara, kalau memperhatikan doa Tuhan Yesus, memang agak berbeda. Tuhan Yesus berkata di Taman Getsemani, jadilah kehendakmu. Sampai level tertentu, doa orang yang begitu dekat dengan Tuhan boleh meneladani Tuhan Yesus. Jadilah kehendakmu. Kenapa saudara? Karena Tuhan Yesus sang anak, dia tahu hati Bapaknya. Dia tahu mengapa dia menderita. Nah, jadi persoalan buat orang dan saudara dan saya, buat manusia, orang Kristen pada umumnya adalah kita nggak tahu apa maksud Tuhan, apa rencana Tuhan. Semua rata-rata kalau ditanya soal mengapa kita harus mengalami seperti ini. Saya bicara dengan seorang yang sudah usia lanjut dan berkata, sejak zaman Jepang Pak Randy saya hidup, nggak pernah ngalamin seperti ini. Ibu itu sudah hampir umur 90 tahun. Baru kali ini ngalamin orang nggak boleh keluar dan sebagainya. Kita tidak tahu apa maksud Tuhan. Tapi kalau kita di dalam pergumulan kita masing-masing boleh berdoa. Model seperti Mazmur 13 ini. Kita boleh bertanya kepada Tuhan dan memberikan alasan di dalam doa kita. Hal yang terakhir, yang ketiga, kita bisa memperhatikan di ayat yang ke-6, tetapi aku, kata Daud, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Daud di dalam bagian terakhir, di tengah-tengah pergumulannya mempertanyakan berapa lama lagi, lalu dia menaikkan doa-doanya, alasan-alasannya dia sampaikan kepada Tuhan. Dia akhiri Mazmur 13 ini dengan mempercayai kasih setia Tuhan. Kalau Daud mempercayai kasih setia Tuhan, artinya tidak ada andil kebaikan jasa apapun dari Daud. Dia benar-benar bergantung kepada kasih setia Tuhan saja. Daud kembali mengingat bahwa Allah yang dia percayai adalah Allah yang membuat perjanjian kepada bapak-bapak leluhur dari Abraham, Ishak, Yakub, Israel sampai kepada dirinya. Dia ingat Allah yang penuh kasih setia. Keluaran pasal 34 ayat 6 berkata, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Hal yang ketiga ini Daud tahu, kasih setia Tuhan sajalah yang boleh melepaskan dia, menolong dia di dalam pergumulannya. Hanya karena kasih setia Tuhan. Bukan karena jasa-jasa atau kebaikannya. Saudara memperhatikan di ayat yang ke-6 ini, walaupun Daud belum dilepaskan dari pergumulannya, tapi sampai di ayat 6, jiwanya sudah terangkat. Bahwa dia melihat kasih setia Tuhan yang terus menyertai dia. Dia tidak kehilangan iman. Itu sebabnya dia masih berdoa. Saya di dalam pelayanan seringkali cukup sedih ketika ada orang yang bertanya mengapa saya bergumul dalam kesulitan-kesulitan, lalu saya katakan, masihkah kamu berdoa? Masihkah kamu berteriak kepada Tuhan? Lalu orang ini berkata, Pak, saya sudah tidak mau lagi berdoa. Saya bilang, kenapa tidak mau lagi berdoa? Saya sudah capek, Pak. Saya sudah doa, teriak, Tuhan gak jawab. Lalu, ya sudah Pak, saya tidak lagi mau berdoa. Saudara perhatikan, orang-orang Kristen seperti ini, orang-orang Kristen yang sesungguhnya sudah kehilangan iman. Tapi kalau saudara dan saya dalam pergumulan kita berlutut di hadapan Tuhan, dan kita berteriak, bertanya, bergumul, mengajukan banyak hal kepada Tuhan di dalam mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan, itu menunjukkan saudara dan saya masih punya iman. Harapkan kasih setia Tuhan.
bukan jasa-jasa kita. Akhirnya kita bisa mengandalkan Tuhan yang berbelas kasihan, yang berjanji menyertai dari awal sampai akhir itu, juga menyertai saudara dan saya. Di akhir renungan singkat pada hari ini, saya mau mengakhiri dengan seorang yang bernama Jürgen Moltmann yang ditangkap sebagai tawanan perang Jerman. Ia dilempar dari penjara di Belgia, pindah lagi ke Skotlandia, pergi lagi ke Inggris, dan dia melihat bagaimana orang-orang tahanan yang bersama-sama dengan Moltmann sekarat dan mati satu demi satu di hadapan dia. Karena sudah tidak lagi ada pengharapan, buat apa lagi hidup. Jürgen Moltmann membawa 2 buku sastra, karya Goethe dan Nietzsche. Dia bawa buku itu dengan harapan buku-buku puisi karya sastra yang tinggi ini dapat menghibur dia ketika dia di dalam tawanan. Apa yang terjadi? Tidak ada pengharapan. Tidak ada penghiburan. Sampai satu hari ada seorang pendeta ketentaraan datang memberikan buku kecil berisi Alkitab Perjanjian Baru dan Kitab Mazmur. Pada waktu itulah Moltmann mulai membaca dan dia mulai mendapatkan pengharapan. Karena ternyata dia katakan, buku sastra, karya Goethe yang terkenal, Nietzsche yang terkenal, tidak memberikannya penghiburan dan pengharapan. Hanya firman Tuhan, dia katakan, yang memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, melepaskan aku dari segala keputusasaanku. Tahun 1948, Moltmann dilepaskan dari tawanan dan dia tinggalkan bidang studi yang dia geluti waktu itu di bidang studi fisika dan dia beralih menjadi seorang hamba Tuhan, seorang teolog ternama dengan buku pertamanya adalah The Theology of Hope, teologi pengharapan. Saudara yang kasih Tuhan, apakah ada di antara kita hari ini seperti dialami oleh Daud atau seperti dialami oleh Jürgen Moltmann, mengalami masa diambang keputusasaan? Kiranya Tuhan menolong saudara dan saya, menghiburkan kita bahwa God with us, Immanuel itu bukan hanya kita ingat pada waktu Natal tanggal 25 Desember, tapi justru di saat-saat seperti ini kita boleh memproklamasikan, boleh menyatakan iman seperti apa yang saudara dan saya miliki sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, agar dunia di sekitar kita bisa melihat inilah orang-orang Kristen yang sejati. Di dalam pergumulannya masih bisa berteriak, berharap, dan akhirnya Daud berkata, aku mau menyanyi bagi Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati firman. Saya mau mengakhiri renungan hari dengan satu pujian dari Mazmur 13, Mazmur yang tadi kita sudah dengarkan di dalam uraian firman Tuhan. Saya teringat ketika masa remaja menaikkan pujian ini di dalam satu vokal group, dan saya rindu saudara juga bisa belajar. Diambil dari teksnya Mazmur 13. Tuhan pengharapanku, berapa lama lagi kau lupakan. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri, kita mau akhiri dengan menyanyikan dan berdoa. Berapa lama lagi kau lupakan? Berapa lama lagi kau palingkan wajah yang penuh kasih dari hadapanmu? Berapa lama ku menanti? Haruskah aku berkekhawatiran? Haruskah aku berkekhawatiran dan bersedih di sepanjang hari? Pandanglah kiranya dan jawablah aku, ya Tuhan pengharapanku.
Buatlah mataku bercahaya, supaya janganlah ku tertidur dan lelap. Tabahkan hatiku untuk menanti fajar, ku jelang esok dengan harapan. Tetapkanlah ku pada kasih-Mu, agar setiamu aku percaya. Hatiku bersuka sebab penebusanku, ya Tuhan pengharapanku. Hatiku bersuka sebab penebusanku, ya Tuhan pengharapanku. Mari kita berdoa datang pada Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu di dalam Mazmur 13. Daud yang hidupnya berkenan kepadamu, pernah mengalami lembah kekelaman, mengalami situasi kondisi di ambang keputusasaannya. Namun dia tidak lari daripadamu. Dia justru datang kepada Tuhan. Berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi Tuhan? Dan berapa lama lagi Tuhan? Dan Kau dengan kasih setiamu memberikan penghiburan kepadanya, menjawab doanya, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Demikian juga hamba-Mu berdoa buat setiap jemaat-jemaat Tuhan yang beribadah di rumah mereka masing-masing, dengan pergumulan-pergumulan yang sedang dihadapi di kondisi yang sulit saat ini. Kami tetap boleh bersukacita di dalam Tuhan, karena di dalam Engkau sajalah, di dalam Yesus Kristus Tuhan, kami memiliki pengharapan. Tuhan kiranya memberkati jemaat-jemaat di GKRI Mangga Besar dalam pergumulan-pergumulan mereka, penggembalaan di tempat ini. Tuhan, Engkau yang menopang gereja-Mu. Kami percaya Allah Immanuel menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biar berkat Tuhan menyertai setiap umat. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita akhiri ibadah ini dan terimalah berkat daripadanya. Dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus yang begitu luar biasa, dan penyertaan penghiburan daripada Roh Kudus senantiasa berada bersama-sama kita, mulai saat ini hingga kedatangan Tuhan yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Bagi Bapa, Anak dan Roh, puji, hormat, dan mulia, dulu, sekarang, tak berubah, hingga selama-lamanya. Yesus memberkati. Silakan Bapak Ibu besar teduh masing-masing dan bersekutu bersama keluarga.